Tertarik untuk invest reksadana? Udah baca artikel, nonton video reksadana sana-sini? Wah, udah bisa ngomongin reksadana ke teman-teman, tapi belum berani beli reksadana. Ini dia teman-teman, sharing singkat saya dari pengalaman saya untuk langsung take action ketika pertama kali membeli reksadana. Jadi bagi teman-teman yang masih belum berani beli reksadana, this is especially for you. Halo teman-teman newbie, saya Gary, welcome back to Newbie Life. Sorry untuk break yang sangat lama dari video sebelumnya, karena kebetulan kemarin ada kesibukan, nikah dan lain-lain di bulan Januari, ya terpaksa saya perlu break dulu dari Newbie Life. Tapi dari kesibukan nikah ini saya akan buatkan video spesial tentang info finansial pernikahan tentunya untuk teman-teman newbie, so ditunggu ya videonya. Lanjutin seri video invest reksadananya, video kali ini akan dikategorikan ke dalam kelas passive income, job investasi, skill membeli reksadana. Di bagian pertama, saya akan perkenalkan dulu saudara jauhnya si reksadana indeks, namanya ETF, dan kenapa teman-teman perlu mengenal si ETF ini. Kemudian di bagian kedua, saya akan sharing untuk cara mencari reksadana indeks dan ETF yang akan dibeli. Dan terakhir, saya akan sharing untuk cara membeli reksadana pakai modal niat. So, langsung saja ke bagian pertama, yaitu untuk saudara jauhnya si reksadana indeks yang namanya ETF. Sebenarnya ETF ini sama seperti reksadana indeks, yaitu reksadana tipe pasif yang mengikuti satu indeks. Nah, bedanya hanya di kemasannya saja. Jadi kalau misalnya reksadana indeks, kemasannya adalah reksadana, sedangkan ETF kemasannya adalah saham. Jadi, kalau teman-teman belinya reksadana indeks, prosedur yang perlu dilewati sama seperti membeli reksadana pada umumnya, yang mungkin teman-teman sudah pernah lakukan di marketplace reksadana yang teman-teman gunakan. Sedangkan, kalau teman-teman belinya ETF, prosedur yang perlu dilewati akan sama seperti ketika teman-teman membeli saham. Kemudian, selain kemasannya berbeda, ada juga perbedaan dari segi minimal pembelian untuk reksadana indeks, kadang agak tinggi, mungkin sekitar 50.000, 100.000, 200.000 rupiah untuk satu kali pembelian. Sedangkan untuk ETF tidak ada minimum pembelian, jadi teman-teman bisa bahkan hanya membeli satu saham saja yang harganya mungkin sekitar 1.000 rupiah atau 100 NT untuk teman-teman yang di Taiwan. Yang ini yang saya maksudkan dengan invest reksadana dengan modal niat. Sedikit revisi untuk minimum pembelian, ternyata untuk pembelian saham di Indo berbeda dengan di Taiwan. Jadi di Indonesia satuannya adalah satu lot, yaitu 100 saham. Jadi ketika teman-teman membeli ETF yang harganya 400 rupiah, minimum pembelian yang tepat adalah 40.000 rupiah. Jadi tidak jauh berbeda dari reksadana indeks. Sorry untuk informasi yang kurang tepat ini. Sekarang kita kembali ke video. Untuk fee ETF masih tetap lebih rendah daripada fee reksadana indeks. Singkatnya, ini dikarenakan kemasannya ETF yang berupa saham. Jadi ketika terjadi transaksi ETF antara penjual dan pembeli, transaksi ini tidak perlu lagi melewati si pengelola reksa. Yang info detailnya teman-teman tidak butuh, jadi teman-teman ingat saja kalau fee ETF lebih rendah daripada fee reksadana indeks. Kemudian untuk cara mencari reksadana indeks dan ETF yang akan dibeli, teman-teman bisa Google dengan keyword reksadana indeks ETF. Di sana ada satu website namanya infovesta.com. Dia memberikan list yang sangat lengkap untuk reksadana indeks dan ETF yang ada di Indonesia. Dan dari begitu banyaknya pilihan yang ada di sini, saya rekomendasikan 4 pilihan yang tersusun dari 2 reksadana indeks dan 2 ETF yang saya sortir dari jumlah aset yang dikelola oleh reksadana tersebut dan dari performanya untuk 3 tahun terakhir. Ya, yang paling kanan, di kolom paling kanan ditulis performa untuk 3 tahun terakhir. Oke, untuk reksadana indeks, yang pertama ada Kresna IDX 30 Tracker. Kemudian yang kedua adalah Premier IDX 30. Jadi reksadana indeks ini mengikuti indeks yang sama, yaitu IDX 30. Kemudian untuk ETF, yang pertama ada Premier ETF IDX 30. Kemudian ada Premier ETF LQ45. Jadi ini indeks yang berbeda. Untuk Premier ETF LQ45 mengikuti indeks LQ45. Nah, untuk teman-teman newbie yang ada di Taiwan, tenang, teman-teman tidak perlu khawatir untuk reksadana indeks apa yang akan dipilih, karena the best ETF that you can have di Taiwan adalah TaiUSU, yaitu mengikuti indeks 50 saham terbaik yang ada di Taiwan. Untuk link reksa dan ETF ini akan saya includekan di description di bawah, in case teman-teman masih belum ketemu reksa ETF-nya. Untuk reksadana indeks, maaf, sebenarnya saya sendiri belum punya pengalaman langsung untuk membeli reksadana indeks dari marketplace reksadana. Yang pernah itu saya beli reksadana aktif, yang biasanya mungkin teman-teman temukan di marketplace reksadana lainnya. Tapi
prinsipnya akan sama, yang penting reksadana indeks yang teman-teman mau beli bisa teman-teman temukan di marketplace reksadana yang teman-teman gunakan, artinya teman-teman bisa membeli reksadana indeks tersebut. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah membeli reksadana, bahkan belum punya account reksadana, saya bisa sarankan teman-teman untuk membuka account reksadana di marketplace Bareksa, karena untuk dua reksadana indeks yang tadi saya sudah rekomen, dua reksadananya ini bisa ditemukan di marketplace Bareksa. Nah, untuk teman-teman yang ada di Taiwan, teman-teman bisa langsung lupakan tentang reksadana indeks karena ETF sudah terlalu dewasa di sini dan bahkan bisa dibilang ETF sudah menghentikan reksadana indeks. Dan karena ETF adalah produk dalam kemasan saham, artinya yang teman-teman butuhkan adalah membuka account saham. Nah, untuk video cara membuka account saham di perusahaan sekuritas dan step by step cara membeli saham dengan menggunakan aplikasi sekuritas, teman-teman bisa temukan di sudut kanan atas. Jadi nanti teman-teman tinggal ganti saja nomor sahamnya menjadi nomor ETF yang akan dibeli, yaitu TAIUSE, kodenya 0050. So, bagi teman-teman yang sudah nggak tahu berapa lama nontonin video tentang reksadana, sudah baca buku tentang investasi, bahkan sudah tanya teman-teman lainnya tentang investasi, dan masih belum punya account reksa atau account saham sampai sekarang, please teman-teman, luangkan waktumu sebentar saja untuk pergi dan buat account reksa atau account saham itu. Gak bayar kok buat buka account reksa atau account saham. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya account saham atau account reksa, nice, 2 jempol untuk kalian. Karena sekarang hal yang perlu kalian lakukan adalah tinggal memencet tombol beli untuk reksa atau ETF yang tadi saya sudah rekomendasikan secara rutin setiap bulan. Mengenai pembelian rutin setiap bulan ini, saya sarankan teman-teman untuk membuat jumlah pembeliannya sama setiap bulan, tapi juga tidak menolak teman-teman untuk menaikkan budget pembeliannya. Jadi contohnya seperti ini, misalnya di bulan Juni, teman-teman punya budget investasi 5.000 NT, kemudian di bulan Juli, Agustus, punya 2.000 NT. Nah, saya sarankan teman-teman untuk menyimpan 2.000 NT yang ada di bulan Juni ini untuk diratakan menjadi 3.000. Kenapa? Nah, ini adalah teknik yang digunakan oleh teman-teman yang melakukan nabung saham. Untuk detail kenapa teknik ini perlu digunakan untuk pembelian saham secara rutin setiap bulannya, nanti saya akan jelaskan di video tersendiri. So, itu dia teman-teman untuk beli reksadana indeks dan ETF. Please buat account reksa atau account saham jika teman-teman belum punya, dan mulailah beli reksa ETF-nya jika teman-teman sudah memiliki budget investasi. Let your money work for you. Jangan biarkan mereka nganggur lagi. Please. Karena jika teman-teman investasi di reksadana indeks yang mewakili saham-saham besar yang ada dalam satu negara, kecuali negara itu punah, itu adalah satu-satunya resiko yang teman-teman hadapi ketika teman-teman long term invest di reksadana indeks. Thank you teman-teman newbie untuk waktunya. Klik di sini jika teman-teman baru bergabung, dan klik di sini untuk share video invest reksadana. Welcome teman-teman untuk komen di bawah untuk pilihan reksadana teman-teman, atau jika ada yang masih kurang jelas, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram @newbielife. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.